Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan kesehatan yang sebesar-besarnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan seminar pendidikan online hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan rasa hormat saya dan rasa ucapan terima kasih kepada Bu Amik Fikriyati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan. Tak lupa teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan video seminar hari ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, D97217077, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, poin-poin yang akan kita bahas hari ini yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 yakni metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan seminar yang berjudul Implementasi Simulator Kerja Jantung terhadap hasil belajar IPA materi Sistem Peredaran Darah Manusia di kelas 5A MI Darul Ulum Kemangsen. Lalu, masuk ke latar belakang. Nah, apa yang melatar belakangi penelitian saya kali ini? Kita akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran ini berorientasi pada aktivitas siswa yang dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini seharusnya yang menekankan itu pada aktivitas siswanya secara optimal untuk memperoleh hasil belajar yang berkesinambungan terhadap beberapa aspek. Seperti yang kita tahu, aspek di sini ada 3, yakni aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sehingga ketika aktivitas siswa ini optimal, maka ketiga aspek ini akan berkesinambungan secara stabil atau seimbang. Menurut buku dari Wali tahun 2017. Seperti yang kita lihat kenyataan pada zaman ini, di beberapa sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan, kita bisa lihat seberapa besar, seberapa banyak sekolah atau lembaga yang menerapkan aktivitas siswa ini lebih besar daripada aktivitas guru. Mungkin kita akan tahu, mungkin hanya ada beberapa lembaga yang menerapkan itu. Jadi, sebagian besar teknik dan suasana yang diterapkan pada pengajaran di sekolah-sekolah Indonesia yang digunakan para guru kita tampaknya lebih banyak menghambat untuk memotivasi potensi otak. Mengapa terjadi penghambatan motivasi otak ini? Mengapa terjadi penghambatan motivasi potensi otak ini? Karena itu tadi, aktivitas siswa tidak terlalu diutamakan ketimbang aktivitas guru. Jadi pada kenyataannya di sekolah-sekolah itu murid kita dibiarkan hanya untuk membuka buku, mendengarkan apa yang guru jelaskan. Jadi peran murid di situ hanya sebagai pendengar, penulis, dan mencatat, itu saja. Dan jika untuk mengerjakan, hanya langsung dikerjakan. Jadi murid tidak dituntut untuk berpikir kritis maupun kreatif. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, tingkat pemahaman pada materi ini yang cukup sulit untuk dipahami peserta didik masih kurang cukup bila hanya menjelaskan dengan bantuan media 2 dimensi. Di sekolah yang saya teliti kali ini, memang telah menggunakan media untuk sarana pembelajaran. Tetapi, jika hanya menggunakan media yang 2 dimensi,
itu terbilang masih belum cukup, karena anak-anak zaman sekarang atau siswa-siswi zaman sekarang, jika mereka tidak dibarengi dengan pengalaman, tidak dibarengi dengan sebuah praktek, adanya praktek, mereka kurang mampu untuk mencerna lebih dalam dan lebih lama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media yang lebih konkret, maka anak-anak akan lebih cepat mencerna dan memahaminya. Jadi mereka akan bisa berpikir kritis sendiri tanpa bimbingan seorang guru. Tanpa ada bimbingan, tetapi ada bantuan dari seorang guru. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah seorang guru dari kelas 5 pelajaran tematik, dia menyebutkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran IPA, khususnya materi sistem peredaran darah manusia, masih tergolong rendah. Dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa data yang telah saya terima. Di situ data-data nilainya masih di bawah KKM, terbilang setengah dari jumlah siswa yang ada di kelas 5 tersebut. Lalu, bagaimanakah solusi yang bisa saya berikan? Menurut buku dari Jean Piaget, bahwa pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Oleh karena itu, peneliti akan meningkatkan pemahaman peserta didik melalui alat peraga yang dirancang dengan model simulator. Diharapkan tujuan pembelajaran IPA yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep, ilmu pengetahuan alam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bisa tercapai. Lalu rumusan masalah yang bisa tercipta rumusan masalah yang terbentuk, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi simulator kerja jantung terhadap hasil belajar siswa kelas 5 MI Darul Ulum Kemangsen pada materi sistem peredaran darah manusia. Lalu yang kedua, apakah simulator kerja jantung berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 MI Darul Ulum Kemangsen pada materi sistem peredaran darah manusia. Dan yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Jadi saya mengambil beberapa penelitian terdahulu dan salah satunya adalah penelitian yang ditulis oleh Emilia Novita Fitriana pada tahun 2014 yang berjudul Pengembangan Simulator Sistem Kerja Jantung untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 di MIN Darul Ulum Rejoso Jombang. Jadi penelitian ini adalah sebuah pengembangan simulator kerja. Lalu di sini juga menggunakan subjek yang berjumlah sama dengan penelitian yang sekarang, yakni berjumlah 30 siswa. Tapi perbedaannya karena penelitian yang terdahulu adalah sebuah pengembangan simulator, maka membutuhkan dua kelas, yakni kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tapi karena penelitian yang sekarang hanyalah implementasi simulator, maka hanya menggunakan satu kelas saja. Dan media ini juga sudah tervalidasi oleh ahli media yang mana telah menunjukkan 83% media ini valid untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan hasil persentase dari pengembangan simulator ini juga menunjukkan tingkat kevalidan uji coba siswa yang mana 82,5% menyatakan valid yang dapat dilihat dari rata-rata kelas kontrol lebih kecil dibanding dengan kelas eksperimen. Dan nilainya itu juga diambil dari soal post-test, yaitu kelas kontrolnya 62,4 sedangkan kelas eksperimennya 78. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah hasil belajar. Nah, kita mengetahui bahwa belajar ini dianggap sebagai proses perubahan perilaku akibat dari pengalaman dan latihan. Tapi apakah belajar ini hanya bisa didapatkan dari sekolahan atau lembaga pendidikan lainnya seperti les-lesan? Ya, tidak. Karena dimanapun kita berada, di mana itu kita mendapatkan sebuah peristiwa yang baru, sebuah pengalaman yang baru, bila itu membuat perilaku kita menunjukkan
sebuah perubahan, maka itu juga bisa dianggap sebagai belajar, dengan atau tanpa media. Seperti yang dikatakan oleh Umar Hamali, bahwa hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar peserta didik. Jadi bisa juga dengan peserta didik yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi setelah proses pembelajaran itu sendiri, karena adanya sebuah perubahan perilaku, maka ada juga hasil dari proses belajar, namanya hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pun tidak hanya berupa faktor dari gurunya ataupun faktor dari muridnya sendiri. Itu karena ada berbagai macam banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal juga ada beberapa. Yang pertama ada jasmani. Jadi kalau jasmani, kalau dia dari rumah itu dalam keadaan sakit, jasmaninya sakit, maka dia di sekolah kemungkinan hasil belajarnya itu tergolong rendah karena dia jasmaninya masih belum bagus. Selanjutnya psikologis. Psikologis ini juga sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap hasil belajar, karena mood dari seorang anak itu terkadang cepat sekali berubah. Terkadang dia itu dari rumah senang, tapi tiba-tiba bisa-bisa di sekolahan itu jadi sedih. Lalu yang ketiga adalah faktor kelelahan, masih sudah diketahui. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada bisa dari keluarga. Jadi kalau hubungan siswa itu dengan keluarganya kurang erat, maka kemungkinan besar hasil belajar dan proses pembelajarannya pun dia tergolong rendah dengan siswa-siswa yang hubungan keluarganya erat dengan keluarganya. Dan juga sebuah motivasi dari keluarga itu juga sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah dari sekolahan. Sekolah juga bisa berbagai faktor, bisa saja dia hubungan dengan gurunya, bisa saja kurikulumnya yang tidak sesuai, bisa saja karena terdapat masalah di sekolahnya. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat pun bukan hanya tetangga-tetangga di sekitar, tapi juga teman sejawatnya dia. Karena kalau dia mempunyai problem dengan temannya, maka pasti moodnya berubah dan proses pembelajarannya pun nanti berbeda. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari media. Menurut Gerlah dan Eli dalam Azhar Arsyad, media itu apabila dipahami secara garis besar, dia itu bisa berupa manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi sehingga membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ya media itu istilahnya dia adalah sarana pembelajaran. Jadi segala hal yang dapat membantu prosesnya pembelajaran itu bisa disebut sebagai media. Baik itu berupa manusia, berupa hewan, berupa benda. Kalau bisa membantu pelajaran bisa dikatakan. Lalu jenis-jenis media pembelajaran banyak sekali. Ada visual, audio, proyeksi, asli dan tiruan atau model. Nah, peranan media pembelajaran ini juga sangat-sangat penting. Yang pertama, sebagai penjelas terhadap sesuatu yang pendidik sampaikan. Jadi tidak hanya melulu kita menggunakan ceramah, tapi alangkah baiknya jika sambil membawa sebuah media. Karena terkadang media itu membuat anak-anak semakin tertarik gitu. Lalu yang kedua adalah sumber dari pertanyaan. Nah, karena terkadang mereka itu kalau lihat medianya, kalau unik, itu pasti mereka akan bertanya-tanya. Seumpama ada sebuah item yang tidak mereka ketahui fungsinya, pasti itu akan menjadi sumber pertanyaan untuk mereka. Lalu sumber belajar media sebagai bahan konkret. Dan tinjauan pustaka yang terakhir adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini adalah sebuah materi yang abstrak. Jadi kita perlu untuk memakai sebuah media yang konkret juga. Dan di sini komponen dari sistem peredaran darah yaitu yang pertama pastinya ada darah.
Darah pun ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dan juga ada jantung dan pembuluh darah pastinya sebagai salurannya. Lalu, sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua pada manusia. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sebagian besar siswa-siswi anak-anak itu mengalami kesalahan pada sini. Tidak hanya kesalahan, tapi terkadang mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan kesulitan dalam membedakan. Karena mereka sulit untuk membedakan alur dari peredaran kecil dan juga alur dari peredaran darah besar. Selanjutnya, pada bab 3, tempat dan waktu penelitiannya. Tempat penelitian di MI Darul Kemangsen. Waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi penelitian adalah seluruh siswa dari MI Darul Ulum Kemangsen kelas 5 tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa 30 orang setiap kelasnya. Karena di situ terdapat 3 kelas 5A, 5B, 5C, maka seluruh siswa jumlahnya 90 siswa. Lalu sampel yang digunakan oleh peneliti ternyata diambil kelas A, 5A, karena menurut wali kelas yang mengajar di kelas 5 itu yang masih tergolong rendah nilainya adalah kelas dari kelas 5A. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel input yang kita ambil adalah siswa-siswi kelas 5A MI Darul Ulum Kemangsen tahun ajaran 2020-2021. Variabel prosesnya implementasi simulator kerja jantung. Variabel outputnya hasil belajar siswa materi sistem peredaran darah manusia. Pengumpulan data yang kita kumpulkan karena saya menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas, maka datanya ada dua, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini berupa gambaran-gambaran umum subjek penelitian, lalu ada materi yang disampaikan, alat peraga yang digunakan dalam PTK. Selanjutnya, aktivitas siswa yang akan diukur dalam lembar observasi, dan juga aktivitas guru juga akan diukur dalam lembar observasi. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa data jumlah siswa dan data nilai atau skor kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumbernya yaitu dari siswa itu sendiri. Lalu ada guru ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan simulator kerja jantung kita dalam peningkatan hasil belajar. Lalu teman sejawat kita, gunanya untuk mengamati bagaimana penerapan PTK ini secara komprehensif. Lalu teknik pengumpulan yang kami gunakan adalah yang pertama observasi dengan observasi. Lalu yang kedua wawancara. Wawancara itu untuk guru dan juga muridnya. Lalu ada tes. Tesnya pun ada dua pastinya, yaitu pre-test sebelum implementasi simulator kerja jantung, dan setelahnya yaitu post-test. Selanjutnya adalah dokumentasi. Lalu teknik analisis data. Jadi data yang kualitatif akan kita analisis diperoleh melalui observasi kelas yang berupa lembar pengamatan aktivitas guru dan lembar pengamatan aktivitas siswa serta wawancaranya juga. Lalu untuk data yang kuantitatif, kita menganalisis yang pertama pada aktivitas gurunya terlebih dahulu, pada aktivitas guru maupun siswa. Jadi setelah kita mendapatkan hasil observasi, maka akan ditotal semua skornya, dan pada nilai akhir kita akan menggunakan rumus PA sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, dan nilainya akan terdapat sebuah kriteria seperti yang di PPT. Selanjutnya pada data tes hasil belajar, kami menganalisisnya dengan cara yang pertama nilai akhir seperti pada observasi. Lalu setelah kita memiliki nilai dari setiap individu siswa, kita akan mencari rata-rata kelasnya dengan cara dengan mencari rumus M sama dengan sigma X dibagi N. M itu mean atau rata-rata, sigma X yaitu jumlah skor, dibagi N itu jumlah siswanya. Setelah kita mendapatkan rata-rata dari kelas, maka kita akan mencari hasil persentase. Jadi hasil persentasenya juga memakai rumus
Sigma siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah seluruh siswa, jumlah seluruh siswa dikali 100%. Nanti akan ketemulah sebuah hasilnya. Mungkin sekian presentasi seminar pendidikan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.